Salam dan bahagia sahabat belajar calon guru penggerak angkatan 4 yang berbahagia. Kembali izinkan saya membersamai sahabat belajar untuk melanjutkan pendidikan guru penggerak melalui LMS, di mana sahabat belajar sekarang ada di modul 2.1, yaitu tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Sahabat belajar sudah melalui beberapa tahap, dari mulai diri, kemudian eksplorasi konsep. Ini penting sekali lagi saya sampaikan. Silakan sahabat belajar benar-benar mengeksplorasi atas pemahaman terkait dengan modul 2.1 ini. Kemudian besok terjadwal hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 adalah ruang kolaborasi, ya, secara sinkronus. Kita akan melihat sahabat belajar di 21A5 ruang kolaborasi 1, yaitu pengerjaan atau diskusi pada modul 2.1. Mari kita masuk di sini. Apa yang harus dilakukan sahabat belajar? Di sini sahabat belajar ada quote bahwa ada kekuatan yang luar biasa ketika sekelompok orang dengan minat yang sama berkumpul untuk bekerja menuju tujuan yang sama, yaitu Idowu Koyenikan, ya. Kemudian pada kegiatan ruang kolaborasi modul 2.1 ini, sahabat belajar diminta untuk merenungkan dan mencoba menjawab dalam pikiran atau dalam hati, ya, atas beberapa pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5. Silakan sahabat belajar nanti bisa membaca sendiri pertanyaan ini dan apa jawabannya. Sekali lagi, jawabannya akan bisa ditemukan di eksplorasi konsep. Di sana jelas sekali terkait dengan apa yang ditanyakan di sini, ya. Mudah-mudahan sahabat belajar memahami dan akhirnya bisa menjawab pertanyaan ini, ya. Kemudian menjadi pijakan untuk masuk di dalam sesi ruang kolaborasi, ya. Jadi di dalam sesi pembelajaran ini Anda akan kembali mendapat kesempatan untuk berdiskusi. Namun kali ini bentuknya akan sedikit berbeda, karena Anda tidak hanya akan berdiskusi dengan fasilitator atau melalui LMS, melainkan dengan sesama calon guru penggerak. Kali ini kita akan mencoba berkolaborasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pembelajaran berdiferensiasi, ya. Kemudian Anda bersama dengan rekan kelompok akan diminta membuat sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang kita kenal selama ini dengan RPP untuk satu materi yang dapat Anda pilih sendiri, ya. Jadi nanti sahabat belajar diminta untuk berdiskusi dalam satu kelompok, kemudian produk yang dihasilkan adalah rencana pelaksanaan pembelajaran untuk pembelajaran yang berdiferensiasi, ya. Jadi nanti sahabat belajar akan dibagi menjadi beberapa kelompok sebisa mungkin, ya. Mungkin bisa sesuai dengan jenjang, mungkin kelompok SD sendiri, kelompok SMP sendiri, atau kelompok SMA, SMK sendiri, ya. Itu kalau memungkinkan. Kalau tidak, tentunya akan bisa bercampur, ya. Nah, karena intinya juga sama, untuk belajar membuat RPP, pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian RPP tersebut dapat dibuat berdasarkan konteks atau kasus nyata yang terjadi di kelas salah satu anggota kelompok Anda
atau dapat juga menggunakan contoh kasus yang tersedia. Jadi silakan nanti sahabat belajar akan diberikan pengantar dulu oleh fasilitator di main room ya, di ruang utama. Kemudian setelah paham, maka sahabat belajar akan masuk di room masing-masing sesuai dengan kelompoknya melalui breakout room ya. Kemudian di sana sahabat belajar akan berdiskusi untuk menyepakati pemetaan atau kasus apa yang akan diangkat, kemudian akan dijadikan sebagai bahan untuk membuat RPP ya. Kalau kemudian sahabat belajar kesulitan, sahabat belajar bisa juga menggunakan contoh kasus yang ada di LMS ya. Ini adalah kasus untuk TK, ada juga kasus untuk SD dan juga untuk kasus untuk SMA. Jadi di sini memang tidak ada kasus untuk SMP atau SMK ya. Jadi silakan, ini hanya contoh saja, tidak wajib untuk dipakai. Kalau kemudian bisa mengangkat salah satu kasus yang disepakati dalam satu kelompok, itu juga akan lebih baik sehingga kasusnya sangat kontekstual. Kemudian jika Anda membutuhkan gambaran contoh RPP yang memuat diferensiasi pembelajaran, maka silakan buka tautan berikut ini. Jadi sahabat belajar juga bisa melihat contoh RPP. Ini ada dua moda, baik moda luring atau moda daring atau PJJ ya, silakan. Atau juga sahabat belajar sudah punya RPP untuk kemudian direview, kemudian bisa akhirnya menjadi bahan untuk membuat RPP pembelajaran berdiferensiasi ya, itu. Kemudian selanjutnya sahabat belajar, jadi malam hari ini ya sahabat belajar sudah bisa menyiapkan apa ya nanti kira-kira yang akan digunakan sebagai materi untuk dibuat RPP-nya gitu ya. Kemudian sahabat belajar nanti akan dibagi kelompok ya, dengan kemudian nanti sahabat belajar akan berdiskusi ya di ruang maya gitu ya, yang akan difasilitasi oleh fasilitator. Nah, ini biasanya sahabat belajar akan masuk di ruang utama dulu melalui enter the room ini ya. Kemudian nanti akan diarahkan untuk BOR ya, breakout room oleh fasilitator untuk diskusi, dan pada akhirnya sahabat belajar akan membuat satu RPP untuk pembelajaran berdiferensiasi ya, itu ya. Jadi seperti itu yang harus dilakukan. Ini adalah ruang kolaborasi modul 2.1 ya, ini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami sahabat belajar. Kemudian persiapan yang harus dilakukan tentunya adalah kesepakatan waktunya untuk ruang kolaborasi bersama dengan fasilitator, kemudian juga tentunya perangkat atau device yang baik, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah koneksi ya yang kuat supaya nanti di dalam berdiskusi bisa berjalan dengan baik ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian sahabat belajar, mungkin sebaiknya langsung saja juga saya sampaikan, ini adalah untuk ruang kolaborasi tatap maya yang hari pertama ya. Kemudian durasinya 2 jam pelajaran, masing-masing 45 menit sehingga 90 menit ya. Kemudian untuk hari berikutnya sahabat belajar, yaitu tentang forum atau ruang kolaborasi untuk presentasi ya, untuk presentasi. Jadi ini, jadi nanti hasil dari
diskusi nanti akan dipresentasikan di hari kedua atau di pertemuan berikutnya ya. Jadi nanti kemudian dari presentasi itu untuk untuk CGP yang lain ya nanti bisa memberikan tanggapan ya. Jadi memberikan tanggapan ya atas apa yang dipresentasikan oleh kelompok itu ya. Coba kita akan lihat. Nah, ini adalah agendanya seperti ini, sahabat belajar ya. Jadi akan dibuka dulu 10 menit, kemudian presentasi, dan kemudian penguatan dan penutup ya. Ini saya akan sampaikan sedikit ya terkait dengan di sini presentasi kelompok. Nanti sahabat belajar mempersiapkan satu kelompok itu siapa yang menjadi presenter, siapa yang memberi tanggapan, siapa yang menjadi penanya, siapa menjadi penjawab, dan siapa yang menjadi notulensi atau penulis ya. Kemudian juga di sini sudah ada keterangannya bahwa nanti presentasi itu setiap kelompok diberikan waktu 20 menit yang teralokasikan 10 menit untuk presentasi, 3 menit untuk tanggapan, dan 7 menit untuk tanya jawab ya. Sehingga total adalah 20 menit. Sehingga kalau di kelas itu terbagi menjadi 3 kelompok berarti 3 kali 20 menit yaitu 60 menit ya. Kemudian sisanya tadi untuk pembukaan dan untuk penutup. Kemudian aturan umpan balik, aturan umpan balik yang perlu diketahui. Jadi umpan balik yang baik itu adalah yang pertama menjelaskan hal-hal yang baik ya pada tugas yang dikerjakan kelompok lain. Yang kedua, jelaskan hal-hal yang perlu ditambahkan atau dikurangi pada tugas yang dikerjakan atau dipresentasikan oleh kelompok lain. Kemudian ketiga, apa saja pertanyaan klarifikasi ya yang perlu ditanyakan untuk kepada kelompok yang presentasi, dan nanti kelompok yang presentasi akan memberikan tanggapan atas umpan balik dari CGP yang lain atau dari kelompok yang lain. Kemudian setelah produk atau hasil RPP tadi dipresentasikan dan mendapat umpan balik dan umpan balik tersebut diterima, maka RPP hasil diskusi kelompok nanti sahabat belajar unggah di 21A52 ya. Jadi di sini mengunggah sesi pembelajaran ruang kolaborasi yaitu RPP ya, rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat secara berkelompok. Jadi sekalipun berkelompok tapi sahabat belajar tetap punya kewajiban untuk mengunggah di LMS-nya masing-masing ya. Ini. Kemudian yang penting sahabat belajar dari mulai diskusi ya sampai nanti mendapatkan satu produk final RPP, maka sahabat belajar perlu melihat rubrik penilaian ya. Di LMS itu ada di rubrik penilaian, di sana ada tujuan pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran, ada penilaian pembelajaran ya. Silakan nanti dibaca. Untuk tujuan pembelajaran yang bisa mendapat skor atau poin 4 itu apa? Bahwa tujuan pembelajaran dideskripsikan dengan jelas dengan kalimat lengkap dan mengandung keterangan tentang ABCD, yaitu audien, kemudian behavior, condition, dan degree ya. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran apa yang nanti akan dinilai, harus ada konten atau isi satu berhubungan langsung dengan tujuan pembelajaran ya. Jadi ini. Kemudian mendeskripsikan pengetahuan dan keterampilan yang akan dikembangkan. Kemudian mempertimbangkan kebutuhan belajar murid. Jadi pemetaan untuk kemudian kebutuhan belajar murid. Kemudian tentang penilaian pembelajaran yang nanti juga harus ada di dalam RPP, yaitu mendeskripsikan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan lengkap dengan instrumennya. Kemudian penilaian yang dilakukan mencakup penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap ya. Ini yang perlu diketahui. Jadi
pada saat di ruang kolaborasi diskusi ini harus sudah menjadi sebuah rambu-rambunya ya di dalam menyusun atau membuat rencana pelaksanaan pembelajaran untuk pembelajaran berdiferensiasi. Demikian sahabat belajar, semoga bermanfaat dan siapkan diri Anda untuk melaksanakan atau mengikuti ruang kolaborasi sinkronus ya tatap maya bersama dengan CGP yang lain dan juga difasilitasi oleh fasilitator. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silakan di like, silakan di share, dan yang belum subscribe silakan di subscribe, dan silakan juga bisa diklik loncengnya sehingga sahabat belajar akan mendapat notifikasi pemberitahuan pada saat saya mengunggah atau mengupload video yang baru. Dengan komitmen saya adalah untuk selalu memberikan pendampingan selama pembelajaran atau pendidikan guru penggerak sampai pada modul 3.3. Terima kasih, tetap semangat, salam dan bahagia.